Oke, selamat datang kembali para Yuman bersama aku Yumaken, teman mager kalian yang akan menjadi King of Ngeluh dalam segmen Potek Podcast Teman Kesunyian. Ini berarti konten Potek pertama ya, yang perdana nih. Tapi di sini tuh aku bukan cuma collab sama VTuber lain doang ya. Tapi kadang ya ngeluh dan ngebacot nyantai aja sendiri. Dan segmen Potek ini karena podcast ya. Jadi kemungkinan aku nggak bakal ngedit video ini dengan segala macam tambahan efek-efek. Jadi kalian bisa dengerin aja tanpa harus lihat gambarnya. Yo, beneran. Jadi kalian dengarkan saja suara beratku ini ya. Aku pede nih sama suara berat anjir. Karena emang suara ini yang paling bagus. Karena emang suara ini nggak bisa terlalu tinggi cuy. Ini juga udah aku bikin sesimpel mungkin. Jadi kalian nggak penasaran videonya bakalan bagus atau enggak gitu. Enggak, biasa aja. Biasa aja. Jadi langsung aja aku bakal bahas mengenai komen dari Bang Nabasia ya. Ini juga udah aku bikin short duluan dan memang sebenarnya shortnya itu tuh merupakan potongan dari isi video ini. Komenannya gini ya, aku baca sekalian dipotong jadi short ini nih. Bang, lama bikin video, makasih udah ngeluh. Aku nggak tahu itu pertanyaan atau cuma keluhan aja karena nggak ada tanda tanyanya. Tapi yang jelas terima kasih udah komentar dan aku bakal respon dengan keluhan lagi. Sebelum itu subscribe dulu, like juga ya. Oke, jadi ada beberapa alasan yang paling penting di sini kenapa aku lama nggak bikin video. Pertama, aku bukan full time VTuber dan aku punya kerjaan utama yang kerjanya dari jam 7 sampai jam 3-an. Kedua, setiap pulang juga nggak mungkin langsung ngadep komputer, terus inisiatif konten dan sebagainya. Tapi istirahat untuk memulihkan energi dulu, baru aku bisa ngerjain hal yang lain. Ketiga, waktu yang bisa aku dapatkan untuk ngurusin dunia VTuberku itu cuma kurang dari 5 jam. Itu pun kalau aku nggak ada hal lain kayak project WIP atau kerjaan panggilan yang lain yang memang ditungguin dan sudah ada dananya juga. Keempat, meskipun aku udah ngerekam untuk bikin konten, nggak sehari langsung jadi. Proses ngeditnya kalau kalian mau lihat video yang banyak efek suara sama gambar-gambar yang nongol dan subtitle manual gini ya lebih lama lagi. Meskipun short ya. Oke, shortnya sampai selesainya sampai situ ya. Aku akan jelasin lebih rinci lagi ya dari poin-poin yang aku udah jabarkan di short tadi. Jadi gini Yuman, di poin pertama ini ya, aku bukan full time VTuber. Ya aku tidak menyerahkan jiwa dan ragaku penuh buat jadi VTuber seharian ya, karena yang pasti aku ini baru banget di dunia YouTube dan aku nggak punya panggung di situ. Jadi udah pasti nggak bakal langsung gacor dapat penghasilan. Ya sebut saja gacor lah ya, sebutnya begitu aja. Aku juga nggak bisa berkomitmen untuk setahun atau beberapa tahun nganggur demi monetize di YouTube ya. Karena kondisi ekonomi keluarga nggak memungkinkan untuk ngurusin pengangguran lama kayak gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus cari kerjaan kantoran yang memang sudah pasti dibayar per bulan untuk memenuhi kebutuhan aku sendiri. Dari sini kalian udah paham lah ya. Kalau misalkan aku nganggur setahun dan memang belum kelihatan kan gak enak juga. Aku makin beban gitu ya sama ke keluarga. Mungkin ada yang mau nanya juga kenapa nggak freelance? Well, jujur aja aku udah buka jasa freelance gitu dari tahun 2017 dan selama itu klienku ya belum terhitung banyak. Entah akunya yang kurang menarik promosinya atau emang bukan jalan rezekinya di situ. Nggak tahu, yang jelas semangat aku hilang buat jadi freelancer. Lanjut ke poin 2, jadi jarak rumah ke kantor itu sekitar 15 kilometer dan lewat jalur Pantura. Aku berangkat naik motor yang ya nyantai aja sih ibaratnya. Maksimal 60-70 gitu, yang paling ngebut itu kalau lagi sepi ya. Nggak bisa di ngebut banget lah pokoknya motorku itu. Dan pulangnya itu udah kebayang, pulang jam kerja tuh macetnya kayak gimana lah pokoknya. Ya bahkan sekarang kota kecil pun pasti udah mulai rame ya sama orang-orang atau imigran atau siapapun itu ya. Ditambah kan sore sekarang tuh panas banget ya, udah panas ya, terus macet banget gitu, kebayang gak tuh? Wah gimana itu tuh rasanya. Dan pasti pulang kerja tuh ngantuk ya. Pasti itu udah plus-plus banget itu tuh kayak rasa rasa ngantuk di jalan tuh ya sampai oleng atau hampir nabrak rasa kayak ngantuknya tuh. Sering itu aku bukan ngelakuin tapi kayak ya kejadiannya sering aja gitu karena memang pulang kerja itu tuh rasanya ya wow banget. Ngantuknya luar biasa. Itu tuh kayak dibilangnya micro sleep ya kalau nggak salah sampai belibet.
micro sleep. Bener gak sih bilangnya gitu ya? Niatnya emang mau berhenti di pinggir jalan gitu karena ngantuk ya. Niatnya sih mau kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa tanganku itu pengen lanjutin aja sampai pulang dulu gitu. Baru pas nyampe rumah langsung nyari kasur buat istirahatkan badan. Jadi ya nggak mungkin aku langsung buka komputer, nggak mungkin. Pasti aku tidur dulu gitu buat istirahatin badan. Nah, setelah itu biasanya aku bangun tidur jam 6 ya. Aku nggak langsung konten gitu, tapi aku buka komputer ya login daily dulu lah ya. Itu habitat laki-laki. Laki-laki tuh pasti pengen main game gitu. Walaupun kayak cuma sebentar, tapi ya memang pasti pengen aja, hasratnya pengen ada gitu loh. Selalu ada lah gitu. Nah, yang aku mainin tuh login daily cuma Honkai Impact sama Nikke ya. Itu di PC. Kalau di HP-nya Project Isekai yang game rhythm itu loh. Dan kadang kalau misalkan memang di hari itu aku capek banget sampai nggak mau ngegambar atau ngapain-ngapain, biasanya lanjut di game PC itu main Call of Duty Modern Warfare 2 ya. Nah itu. Dan biasanya login daily itu aku biasanya selesai cepet. Nggak sampai 2 jam. Paling dari jam 6, paling jam setengah 8. Paling lamanya itu jam setengah 8 selesai. Nah, kalau gitu ini udah masuk ke poin ketiga. Apakah aku langsung konten setelahnya? Betul, iya. Itu pun kalau nggak ada panggilan kerjaannya. Kalau ada ya aku kerjain dulu itu prioritasnya karena tentu saja yang dipanggil kayak gitu tuh pasti langsung transfer. Hai. Loh berarti itu termasuk klien juga dong, klien freelancer. Karena pakai jasa gitu ya. Ya memang masuk sih, cuma aku nggak nganggap itu jadi freelance, tapi kayak sukarelawan aja. Soalnya emang bayarannya nggak masuk Haikal ya, terserah mereka aja. Karena aku juga nggak naro harga ke mereka gitu, dan yang mereka yang aku sebutkan ini nih rekan-rekan kerja gitu biasanya yang nggak tahu desain, nggak tahu ya, pokoknya nggak tahu seluk-beluk kayak gitulah gitu. Jadi pas ketika aku ngeklaim kalau aku itu bisa ngedesain dan bisa jago komputer lah ibaratnya, ya aku juga nggak jago-jago amat sih ibaratnya. Tetap aja dikejar-kejar gitu loh, kayak minta tolong ini itu gitu ya. Pokoknya ini saran buat aku. Saran buat aku lagi, saran buat kalian dari aku, kalau misalkan kalian jago komputer atau ngedesain, mending nunggu ada yang nanya aja gitu, kayak misalkan Mas bisa bikin ini nggak, Mas bisa bantuin ini nggak gitu. Jadi jangan ngeklaim saya bisa ini itu ya langsung ke depan perusahaan gitu ya, didengerin oleh semua orang di sana yang nggak ngerti komputer gitu. Bahaya, bahaya bagi hidupmu nak. Kalau kamu orang yang nggak bisa nolak itu, ya udah bahaya aja pokoknya ya. Nah, biasanya itu tuh kayak bayarannya ya, kalau kalian mau tahu kayak, makasih ya Mas. Itu bayaran yang paling paling sering itu tuh. Terima kasih ya Mas, dengan bahasa sopan gitu ya. Ya aku nggak tahu kedepannya bakal gimana gitu ya dengan yang terima kasih terus gitu ya. Aku udah berharap banyak sih sama yang kayak gitu ya. Semoga aja terbayarkan terima kasihnya gitu loh. Atau cuma ini Mas buat ngopi. Nah kalau yang ini emang bisa buat ngopi sih beneran gitu ya. Jadi nggak murah, nggak gratis gratis amat lah gitu. Nah kadang nih kalau misalkan kamu ngeluh ya di perusahaan itu tuh ke satu orang yang ibaratnya kamu percayain gitu, pasti kadang nih sarannya mereka bukan saran ya, ibaratnya mereka nih jawabnya kayak nggak apa-apa Mas gitu, lumayan naikin nama Mas aja dulu sekalian hitung-hitung nambah koneksi gitu. Sebenarnya benar, jawabannya nggak salah, tapi masalahnya setelah itu aku mikir begitu udah lama juga nih gitu. Sudah pada tahu, sudah pada percaya kalau aku ini bisa gitu ya buat ngerjain hal-hal yang seperti itu, tapi kok nggak ada perkembangannya gitu. Tetap aja hasilnya begitu. Jadi kalau selama ini kalian lihat anak desain itu, wow jago terus pasti banyak duit, enggak anjir. Kalau misalkan lu masuk ke dunia orang awam mah nggak begitu, malah sengsara anjir ibaratnya. Jadi kalau kalian bisa desain apa segala macam, jangan terjun ke dunia orang awam, berbahaya pokoknya seperti itu. Nah terus selain panggilan dari oknum yang kayak gitu ya, kadang ada project juga nih. Projectnya itu ini mah jarang banget sih kalau project kayak gini, kayak collab sama VTuber lain gitu. Ini memang baru sekali dua kali doang.
Atau kayak misalkan aku nih kayak lagi ngembangin beberapa hal ya untuk channelku ini. Yaitu ngerjainnya lumayan lama gitu, nggak sehari dua hari, sebulan ada gitu. Tapi aku cicil biasanya. Jadi kadang beberapa menit aku sediain waktu buat ngonten juga begitu loh. Terus berlanjut ke poin 4 nih, nggak cuma ngurusin klien yang bikin nggak mood seharian atau project collab, tapi ya proses ngedit, pembuatan thumbnail kalau ia mau bikinnya pakai art ya. Terus riset nyari pembahasan apa untuk aku kontenkan, belum lagi ditulis dulu nih kata-katanya biar nggak melebar dan nambah panjang video. BTW aku ngomong mulus gini karena baca skrip yang aku udah ketik panjang loh. Makanya kalau kalian lihat muka aku nengok mulu ya karena aku lagi baca. Jadi emang nggak bisa bikin video cepet itu, selain yang tadi banyak urusan atau ngantuk banget. Ini juga faktornya memang nggak bisa cepet sehari jadi gitu. Karena memang prosesnya dari awal kalau misalkan ada tema yang membahas sesuatu ya, yang harus nyari faktanya, itu ya lama, risetnya itu lama gitu. Dan aku memang dari awal sampai akhir kan ya aku sendiri gitu yang ngurusin itu, risetnya, ngetik skripnya, kemudian proses rekamannya sampai editing terakhir dan upload itu kan semuanya ya bertahap gitu, bukan langsung bisa sekali jadi apa ibaratnya gimana ya, kayak semua semua apa ya semua sesi itu tuh dilakukan dalam satu waktu, tidak bisa gitu loh, begitu boy. Nah, terus waktu 5 jam itu yang aku sebutkan tadi, waktu kosongnya ya, dari jam 8 lah ya sampai jam 12. 5 jam, 5 jam lebih gitu ya. Itu tuh emang nggak beneran 5 jam, Bro. Kadang memang sudah ngantuk banget jadi aku langsung tidur padahal baru 2 jam. Ya gimana lagi, memang sudah ngantuk ya tidur. Karena memang besoknya kerja gitu. Pasti gitu. Atau ya gimana lah, pokoknya hal-hal yang tidak ini ya tidak bisa aku kendalikan pasti ya mau nggak mau aku turutin. Nah, kemudian kalian pernah dengar atau pernah lihat orang-orang yang ibaratnya kayak nggak sukses nggak tidur gitu. Jadi dia begadang berhari-hari bikin konten, ngedit atau streaming berjam-jam maraton demi langsung mencapai goals gitu. Itu efektif sebenarnya. Cuma relatif ya, setiap orang beda-beda. Kalau aku memang badannya nggak bisa semaksimal diporsir full. Misalkan aku kerja 12 jam full 12 jam nggak tidur gitu, nggak istirahat. Wah, pokoknya hari itu selesai gitu. Pasti bagi aku nih badan aku langsung capek tuh di pertengahan tuh. Alhasil di jam-jam terakhir aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya dalam hari itu, di hari itu, dan mau nggak mau ya kerjain di besoknya. Beda kasusnya kalau misalkan dari 12 jam itu aku istirahat selama 3 jam. Itu tuh ya 3 jam istirahatku pasti langsung dikebut tuh sisanya. Tenaganya sama kayak di jam awal. Kayak gitu loh. Badanku emang harus kayak gitu. Dan kalian kalau lihat VTuber lain itu kan ada yang jadwal streamnya per minggu tuh ada aja terus. Nggak cuma itu, kayak tiba-tiba ada aja upload video cover ataupun video yang lain, short dan sebagainya. Yang hebatnya kayak sehari itu tuh kayak nggak mungkin cepet banget upload gitu tuh. Nah itu ya, aku bilangnya meskipun ini nih VTuber indie ya, karena aku nggak mungkin nggak mungkin ngomel ke VTuber agensi ya, karena aku udah tahu agensi kan memang secara namanya juga mereka pasti satu perusahaan yang punya banyak tim gitu, punya banyak anggota untuk mengerjakan bagian-bagiannya gitu. Nah kalau indie, nah ini nih misterius gitu. Karena tidak diketahui bagian belakangnya kayak gimana, apakah dia sendirian kayak aku atau ada timnya yang ngurusin gitu. Jadi kalian jangan sampai ngebandingin VTuber indie tuh dari yang A ke B gitu. Belum mungkin yang A sama B ini nih bener-bener sama gitu perjuangannya, terus belakangnya gitu. Memang kelihatannya kayak ya indie sama-sama aja, tapi kok nggak ini sih gitu, nggak apa ya, nggak sama, beda banget hasilnya gitu. Ya yang pertama ya, udah kadang tuh memang mereka punya tim. Ibaratnya per orang ini punya job desk-nya masing-masing. Kayak mulai dari awal gitu, kayak ngeriset temanya mau bikin apa, kemudian jadwalnya juga diatur.
Terus pas bagian live misalkan ya, live tuh, ada yang jagain, yang ngontrol lalu lintas, komentar juga ada yang ngurusin, pokoknya jangan sampai ada yang out gitulah. Ada orangnya kayak gitu. Terus kemudian di belakangnya, bukan belakangnya, kayak terakhir setelah live stream tuh ada yang edit, ada yang bikin short, ada yang screenshot juga. Screenshot lagi. Nah, klip lah pokoknya. Ada bagiannya. Jadi itu dilakuin oleh satu tim, nggak cuma seorang kayak aku gitu loh. Jadi ibaratnya si karakter VTubernya yang gimana sih, bukan karakter VTubernya, pelaku yang memerankan sebagai karakter VTubernya itu, satu orang itu tuh ya having fun gitu. Jadi ibaratnya dia kayak cuma dipanggil terus kerja buat menghibur, udah nggak ngurusin risetnya, nggak ngurusin apa namanya ngeditnya gitu. Jadi dia cuma datang, rekaman, ngobrol di depan kamera sama kalian, udah jadi gitu. Jadi ibaratnya si dia tuh atau mereka gitulah, satu tim itu tuh merasa kayak nggak kerja, kayak have fun aja sama teman-temannya, kayak ibaratnya kayak zaman dulu masih kecil tuh kalian main bola sama temen di lapangan ya, teman satu perumahan gitu, satu kampung. Ya kayak gitu rasanya gitu. Jadi emang nggak ada rasa yang terlalu berat gitu buat dikerjain. Beda kalau satu tim tuh. Sedangkan aku ya sendirian gitu, nggak ada temen ngobrol buat ngeluh, nggak ada seru-seruannya gitu, bercanda ria, nggak ada bro, nggak ada. Aku ngomong sama komputer ini, sama depan layar aja nih, depan kamera, satu arah ibaratnya ngobrol nih gitu. Jadi nggak ada yang bisa aku keluarkan energi negatifnya, ya mau nggak mau ya aku ngeluh segala macem, ya kayak gini caranya dengan konten gitu. Aku ngonten tuh nggak karena aku pengen ngeluh, itu salah satunya. Dan yang lain-lain lah pokoknya. Nah, aura negatif aku keluarin semua di konten. Jadi mohon maaf kalau aku ini VTuber yang tidak mengentertain, tapi bikin kalian makin down. Jadi pokoknya jangan sampai dibanding-bandingin ya. Kayak gitu tuh. Sebenarnya gak masalah gitu, kayak coba bang contohin, kayak dia mungkin bisa membantu. Oke, itu sebenarnya saran membangun, terima kasih. Tapi kalau misalkan kayak permasalahan bang, kenapa nggak bikin videonya lebih cepat lagi gitu? Mungkin kalau konsisten bikinnya cepet, menambah banyak nih viewernya dan sebagainya. Ya, maksudnya tuh kita udah apa ya? Kita udah mengakui bahwa diri kita itu memang lambat gitu ya. Jadi ketika ada orang bilang gitu tuh ya aku harus kasih tahu kalau aku tuh emang nggak bisa secepat itu gitu. Dan ternyata pas dibandingin tuh ya mereka mereka gitu satu tim ternyata. Jadi ya nambah ngedown. Pokoknya banyak banget lah ya yang bikin aku down gitu. Nggak cuma dari konten YouTube aja, tapi memang dari pengalamanku itu semuanya hampir kurang bagus lah ya. Jadi yang bagus-bagusnya itu tutup gitu. Kayak aku ngobrol di sosmed, ngebangun pertemanan di sosmed, ngobrol di sosmed, itu kayak nggak ada yang berhasil gitu loh. Hampir nihil lah. Jadi kayak beratnya aku aktif pun, aku kayak aktif ngobrol dan sebagainya, tetap sepi gitu. Itu nambah down aja ngeliat orang yang ibaratnya kayak dia baru nongol di sosmed, baru gambar, baru minta saran dan sebagainya. Tapi komennya banyak, reactionnya juga luar biasa. Bahkan sampai ada yang nge-share, kan kan kocak gitu ya. Berarti kenapa aku nggak bisa kayak gitu. Aku kesel tuh kadang ke diri sendiri aja gitu loh. Ya sebenarnya nggak masalah sih. Aku kan emang udah tahu ya rezeki tuh masing-masing. Cuma kalau misalkan terlalu lama ya, kan mikirnya kita kayak buang-buang waktu gitu loh. Terlalu lama ya kayak gitu rasanya. Dan ini mungkin kenapa aku nggak bikin live stream lagi ya, atau jarang lah sekarang tuh. Yang pertama, live streamku itu rekor viewer terbanyak cuma kurang lebih dari 5 ya. Kurang lebih 5 orang gitu, dan itu juga teman-temanku yang mampir cuma beberapa menit doang. Dan mereka ini nggak ngerti VTuber, nggak ngerti anime, jadi berarti kayak nanyanya out of the box aja. Iya, aku ini live stream kan tujuannya untuk berinteraksi dengan kalian, dengan harapan tuh kayak ayo dong ada yang nanya biar aku bisa ngobrol panjang lebar jawabin pertanyaan kalian gitu.
Tapi ternyata nggak ada yang nonton gitu. Malah ya nontonnya tuh setelah aku selesai live stream. Ya itu mah sama aja aku bikin video offline, rekaman offline, terus aku upload. Gak ada bedanya gitu. Jadi makanya kenapa aku nggak mau live stream lagi tuh. Ya aku nunggu viewer aja lah gitu lah. Pokoknya gitu. Dan masih banyak aja sih hal lain-lainnya kayak misalkan pas debut juga itu salah satu faktor gitu yang ngelihat orang lain kayak debut tuh rame banget. Wah bang, selamat debutnya, ye gini gini ye kayak banyak ucapin selamat tuh kan energi positif tuh. Aku energi void, hampa. Dibilang negatif juga ya memang merujuk ke situ. Positifnya nggak ada gitu. Jadi ya kebanyakan negatifnya, aura negatifnya gitu loh. Ya, pokoknya udah lah ya, ngeluhnya jangan kepanjangan. Aku juga udah paham pasti kalian nggak nonton sejauh ini. Paling cuma 20 detik pertama ya. Tapi kalau kalian dengerin sampai detik ini, aku ucapkan terima kasih. Setelah mendengar ini, ya silakan kalian mau benci aku atau kayak gimana, terserah persepsi kalian kayak gimana ya. Kalau kalian benci dan mau hate comment, itu lebih baik daripada kalian suka aku tapi nggak pernah komen gitu ya. Dan itulah alasan yang pasti kenapa aku lama bikin video. Intinya sih karena kurang motivasi dan kurangnya waktu kosong buat nge-VTube-nya. Dan pengalaman juga gitu. Terus semua yang aku omongin ini pasti ada beberapa yang miss atau nggak tersampaikan dengan baik. Karena semuanya dari otak, spontan aku ketik, dan ketikan itu juga belum pasti bener. Maksudnya belum pasti jelas lah ibaratnya infonya. Mungkin kalau misalkan ada yang nggak jelas, kalian bisa tanyain aja di komen. Asli, komen coba. Aku nih nyari komenan. Pokoknya itu aja dari aku. Aku Yumaken, calon Raja Ngeluh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.